Selamat buat adik-adik Rocky yang selalu setia mengikuti ibadah Rocky Kingdom Kids Online. Karena poin untuk reward kesetiaan Rocky sekota kalian tetap dihitung loh oleh kakak-kakak Rocky di satelit masing-masing. Karena itu, jangan lupa untuk tetap setia beribadah dan mengerjakan aktivitasnya ya. Setiap kamu mengikuti ibadah Rocky Kingdom Kids Online, kamu mendapatkan poin kehadiran 250 poin, ayat hafalan 500 poin, mengerjakan aktivitas 500 poin, mengirimkan foto kegiatan ibadah dan hasil aktivitas tepat waktu, paling lambat hari Selasa ya, 250 poin. Dengan total semuanya 1.500 poin. Adik-adik, jangan lupa segera kerjakan aktivitas Rocky dan dokumentasikan berupa foto. Dikirim ke kakak Rocky di satelit masing-masing sebelum hari Selasa. Jangan telat ya, karena kamu bisa mendapatkan tambahan bonus 250 poin untuk reward kesetiaan kamu loh. Tiba ulangan, tak pakai contek-contek. Tiba ulangan, tak pakai tanya-tanya. Sebab ku tahu, ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku, karena Dia penolongku, karena Dia Aloha, selamat pagi semuanya. Selamat datang di ibadah Kids Church Rocky Kingdom Kids. Hai, apa kabar kalian semuanya? Apakah minggu ini ada sesuatu yang membuat kalian bersemangat? Hari ini akan menjadi hari yang luar biasa. Nah, karena saat ini adalah saatnya kita memuji Tuhan, menari, dan melompat bersama. Kita juga akan bermain dan tentunya mendengarkan firman Tuhan. Are you ready guys? So, sebelum kita melanjutkan ibadah hari ini ada 3 peraturan penting yang harus kalian taati. Yang pertama, duduklah yang manis di tempatmu. Jangan jalan-jalan ya. Oh iya, jangan lupa pakai pakaian yang rapi ya. Oke? Dan yang kedua, waktu memuji Tuhan harus semangat. Wah, kalian harus ikut bernyanyi dan ikuti gerakan bersama kakak-kakak ya. Lalu yang ketiga adalah dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan sambil makan ya. Siapkan hati dan pikiranmu. Selamat beribadah di Kids Church Rocky Kingdom Kids. Adik-adik yang di rumah, sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah begitu baik buat kami. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami boleh beribadah, itu semua karena anugerah-Mu. Tuhan, kami serahkan
ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya dalam tanganmu. Berkati adik-adik yang di rumah maupun kakak-kakak yang bertugas. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai Kak Febri. Halo Kak Maria. Hey. Adik-adik, hayya. Minggu lalu kita belajar tentang kehidupan Daud yang berkenan di hati Allah. Lah, kira-kira adik-adik Rocky masih ingat nggak ya pelajaran minggu lalu? Oh, ya harus inget dong. So pasti itu. Kalau gitu, Kak Maria mau tanya deh. Asik muka ada Kak Febri di sini. Boleh ya Kak ya? Boleh dong. Untuk mengingat pelajaran minggu lalu Kak. Oke. Kak Maria mau tanya nih. Menurut Kak Febri, mengapa Daud itu berkenan di hatinya Allah Kak? Daud berkenan di hati Allah karena dia itu suka memuji Tuhan dan dia taat loh sama Tuhan. Wah, keren. Keren kan Daud? Kalau menurut Kak Maria, coba ceritakan kembali peristiwa tentang Daud melawan Goliat. Oh, gampang itu. Zaman dulu, Kak, bangsa Israel lagi berperang melawan bangsa Filistin. Nah, si bangsa Filistin itu, Kak, dia punya satu tentara yang gede banget. Kalian tahu siapa namanya? Siapa, Kak? Goliat. Ye, betul sekali, Kak Febri. Goliat itu adalah pahlawan yang paling besar di antara semuanya. Tapi bangsa Israel punya yang namanya Daud. Meskipun Daud masih muda, Kak, tetapi Daud bisa mengalahkan Goliat. Kakak tahu kenapa? Kenapa? Karena Daud disertai oleh Allah, Kak. Makanya Goliat yang segede gitu bisa dikalahkan sama Daud. Yo, what's up guys? Back in again with us. Hey, hari ini kita mau main apa Yo, tuh? Tadi kan saya kan ngomong pakai bahasa Inggris. Oh. Berhubung judulnya itu bahasa Inggris juga. Wadidaw. Kalau di spell bir ya, WISDOM. Wisdom. Wah, bener lagi. Wisdom. Apa itu wisdom? Hikmat. Hikmat, kenapa yang lain diam dong? Oh, sudah menunjukkan hikmat. Kakaknya sudah menunjukkan hikmat. Iya. Iya, ini bilangnya ya. Hikmat kan berpikir. Iya, siap. Oke. Ya, jadi games kali ini lebih serius. Oke. Jadi I'm nanti ready. itu ada sesuatu di dalamnya tuh ada kertas, gulungan kertas. Kakak-kakak di sini akan ambil 2. Jadi tapi satu dulu, satu-satu terus balik lagi. Nah, di ayat kok dia? Oh, udah buka. Ternyata di kertas itu adalah ayat. Waduh. Karena gamesnya namanya wisdom. Apa ayat tersebut artinya buat kakak sendiri? Jadi nanti ngambil Artinya apa? The Gimana? meaning. The meaning, yes. The meaning of God words. Oh yes, of course. Daripada kita go around, so we go to the point. Yes. Oke. Ya sudah ada di sini di dalamnya yang tadi kakak beritahu. Tidak boleh lihat, tidak boleh. Jepo. Ini tambah lagi, tidak boleh. Jadi kita mulai ya. Kita mulai ambil dulu. Ambil dulu. Kenapa ambil dulu? Ambil satu, bos. Tadi satu. Oke, karena kakaknya rame, kita pilih yang sepi dulu. Oh yes. Buka. Oh yes. Boleh nanti dulu, yang ini dulu. giliran, Nanti sabar, dulu. Satu ya, Iya, satu. dari paling kanan. Dibaca dan diartikan. Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Amin. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Artikan. Nah, Menurut kakak. kalau menurut kakak nih ya, dari ayat firman Tuhan hari ini, kemanapun kita saat kita merasa lemah atau butuh kekuatan, kita datang pada Tuhan dan Tuhan akan memberi kita kekuatan dan keselamatan. Bisa. Oke, disimpan dulu kak, disimpan dulu. Nah, kenapa tadi kakaknya minta jangan langsung dibuka? Biar langsung fresh. Jawabannya fresh. Oh fresh. Yes. Oke, kita Sudah dari kanan kiri langsung.
Saya. Iya. Waduh. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Asik. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya adalah kita harus Adik-adik kan? Oh iya. Artinya adik-adik, kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan itu sendiri. Jadi nggak boleh tuh. Apa tuh Kak? Gak boleh apa tuh Kak? Nggak, ya dengan jaga hati selalu dekat sama Tuhan. Oh, berarti kita harus Iya. percaya Karena sama dari Tuhan. situlah terpancar kehidupan. Amin. Dengan ayatnya. Dan ikutnya disimpan dulu. Disimpan. Nanti ke masa balik lagi. Oke. Iya. Ayo tegak. Tuh, ayo, ini yang sama kan Yang di sini dulu. Oh, dari yang dulu ya. Baiklah. Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Amin. Aku enggak tahu, Kak. Hah? Oh, karena tidak tahu. Call a friend. Kalau friend. Tiga ini. Kakak tolong dong Kakak, aku enggak tahu artinya. Oh, karena meminta kakak ini, siapa tahu ayat yang kakak pegang ini dijawab oleh kakak yang ini. So, tukeran. Dikasih Terima kasih Kak. Pegang dulu ya. Oke. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Nah, dari ayat ini kita belajar bahwa kita harus mengasihi siapapun orang yang menyakiti kita. Nggak usah berantem adik-adik. Kasih itu kepada semua orang. Woi, bagus sekali. Ya, lo sudah take a peek. Yes. Udah melihat berarti sudah tahu dong. Oh, Nggak iya. perlu tanya-tanya yang lain. Tuh. Ya kan? Ya, silakan. Bella, Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Wah, Kak. Gak boleh korban lagi. Bisa dong. Gak ada korban lagi, Kak. Baiklah, adik-adik. Jadi kita itu harus jadi orang yang rajin, ya. Tidak boleh jadi orang malas. Tuhan Yesus itu suka orang yang rajin, ya. Harus rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan. Oke adik-adik. Oke, tepuk tangan dulu. Itulah adik-adik jawaban dari kakak-kakak semuanya. Ya adik-adik, pesan dari Games Wisdom kali ini ya. Pesannya adalah ternyata kita membutuhkan hikmat untuk dapat mengerti dan menjelaskan apa maksud dari setiap pesan yang ada di kertas tadi. Hikmat yang dibutuhkan bukan datangnya dari manusia, melainkan hikmat dari Tuhan. Adik-adik yang di rumah semuanya bangkit berdiri. Ayo kita memuji Tuhan. Thank you, God, for saving me. Thank you, God, for saving me. Rescue from the middle of the ocean deep. Rescue from the middle of the ocean deep. You set my feet on solid ground. You set my feet on solid ground. I once was lost, but now I'm found. I once was lost, but now I'm found. Everything I have, I owe it all to you. For everything you are and all you do, Lord, I could write a book, fill every single page with a million reasons to thank you, Lord.
Mari adik-adik kita lebih semangat lagi memuji nama Tuhan. I'm feeling good, good, good in a crazy way. God's love changed me more than I can say. Can't keep this in, gotta let it out. Gonna tell the whole world that your love is spinning me round and around. Yeah, it's turning me upside down. I can't believe the way you love me more than I can contain. I'm gonna turn around and give it away. I'm gonna give it away. I'm gonna give it away. I want the world to know just how I feel. They gotta know, your love is real. You love me just the way I am. Gonna tell the whole world that your love is spinning me round and around. Yeah, it's turning me upside down. I can't believe the way you love me more than I can contain. I'm gonna turn around and give it away. I'm gonna give it away. Your love is spinning me round and around. Yeah, it's turning me upside down. I can't believe the way you love me more than I can contain. I'm gonna turn around and give. Your love is spinning me round and around. Yeah, it's turning me upside down. I can't believe the way you love me more than I can contain. I'm gonna turn around and give it away. I'm gonna give it away. I'm gonna give it away. Adik-adik, mari lebih sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Through every storm of life, I know you're by my side. So I am holding on to your promises. You are the God who holds my future, all my dreams. So I am holding on. You'll never let go of me. You gave me hope when hope was all but gone. A second chance to sing a brand new song. You opened up my eyes to see. You rescued me, rescued me. You showed the way when there was no way out. Cleared up my mind when you erased all doubt. You made me strong when I was weak. You rescued me, rescued me. Through every storm of life, I know you're by my side. So I am holding on to your promises. You are the God who holds my future, all my dreams.
Yesus, terima kasih kami sudah bersuka cita memuji meninggikan nama-Mu. Saat ini kami akan lebih bersuka cita lagi, kami akan mendengarkan Kau berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat Kak Elvira yang akan menyampaikan firman Tuhan. Roh Kudus akan menolong mengurapi Kak Vira, sehingga Kak Vira boleh menyampaikannya dengan bahasa yang sederhana. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus akan menolong kami untuk kami boleh mengerti pesan firman Tuhan hari ini. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik Rocky. Ya. Oh. Lagi bertiga, harus jaga. Ya, tetap pakai deh. Kakak-kakaknya pakai face shield. Oke. Nah, kakak-kakak, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari bersama-sama kita mau ajak adik-adik bernyanyi. Adik-adik masih ingat lagu ROCKY? Kakak masih ingat? Ingat. Nah, ayo kita nyanyi bareng-bareng, ikuti gerakan kakak-kakak yang ada di sini. 1, 2, 3. Ku anak R, ku anak RO, ku anak ROCKY, Rocky keren. Ku punya YESUS di dalam HATI, ku bukan HIDUPKIKAL. Satu kali lagi. Ku anak R, Ayo yang belum pakai ku gerakan, anak RO, diikutin. ku anak ROCKY, Rocky keren. Ku punya YESUS di dalam HATI, ku bukan HIDUPKIKAL selamanya. Yeay! Tepuk tangan buat adik-adik dan kakak-kakak yang luar biasa. Ya, adik-adik Rocky yang keren. Sekarang kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Alkitab mencatat adik-adik ada banyak kisah tentang tokoh-tokoh di masa lampau yang dapat tentunya kita pelajari bersama-sama. Melalui kisah-kisah tersebut, adik-adik, kita dapat mengerti berbagai kehendak Allah. Apa yang diinginkan Allah dalam kehidupan kita. Nah, kita juga dapat mempelajari berbagai teladan dari tokoh-tokoh tersebut. Beberapa minggu kemarin kita sudah belajar bersama-sama. Masih ingat adik-adik siapa saja yang sudah kita belajar tentang kisah hidupnya? Ya, ada kehidupan Bapak Abraham. Lalu siapa lagi? Ayo, ada yang masih ingat? Iya, Bapak Nuh. Selanjutnya Bapak Musa. Ya, dan minggu kemarin siapa? Ada yang masih ingat? Iya, benar sekali, Daud. Nah, semuanya kita belajar bersama-sama tentang kehidupan mereka. Nah, minggu ini adik-adik kita mau belajar bersama-sama dari karakter dan kehidupan Salomo. Salomo adalah seorang yang sangat terkenal. Karena apa yo? Karena kebijaksanaan dan karakternya. Salomo adalah seorang raja adik-adik yang sangat sukses di masanya. Di antara semua raja yang pernah memerintah, tahukah adik-adik, Raja Salomo adalah raja yang paling kaya raya. Wow. Kekayaannya adik-adik terbukti ketika anak tangga loh. Dalam kerajaannya itu terbuat dari apa adik-adik? Emas murni. Say what? Kaya raya banget. Dan tidak hanya itu adik-adik, ia juga berhasil mendirikan bait Allah. Dan bait Allah itu semua bahannya terbuat dari emas. Wow, luar biasa. Jadi penasaran kan? Siapakah sebenarnya Salomo?
Ketika saatnya tiba baginya untuk mati, dia memanggil putranya Salomo ke samping tempat tidurnya dan dia menyerahkan pemerintahan kerajaan ke tangannya. Itu adalah tugas yang berat bagi pangeran muda karena Israel adalah bangsa yang besar. Tetapi ayahnya mengingatkan dia bahwa Tuhan akan memberinya hikmat dan pengertian. Daud berkata, "Ada banyak pekerjaan yang harus kamu lakukan, anakku. Tetapi yang terpenting, jangan lupa untuk berjalan di jalan Tuhan dan mematuhi perintah-perintahnya." Hari yang membahagiakan bagi orang-orang Israel ketika Salomo diangkat menjadi raja. Trompet ditiup dan orang-orang berteriak. Salomo adalah raja yang baik dan ia mengingat kata-kata ayahnya. Dia meminta Tuhan untuk membimbingnya. Suatu malam, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dan berkata, "Tanyakan, apa yang akan kuberikan kepadamu?" Salomo sangat heran, tetapi dia tidak ragu-ragu. Dia berkata kepada Tuhan bahwa dia ingin menjadi raja yang baik dan lurus seperti ayahnya Daud. Tetapi dia tidak tahu bagaimana memerintah sebuah bangsa yang besar. Jadi dia meminta Tuhan untuk memberinya hikmat untuk melakukan apa yang benar. Tuhan senang ketika Salomo meminta hikmat daripada kekayaan dan menjanjikan kebijaksanaan yang besar dan hati yang pengertian. Tuhan juga berjanji untuk memberkati Salomo dengan kehormatan dan kekayaan jika dia mematuhi perintah-perintahnya. Salomo menyadari bahwa Tuhan benar-benar telah berbicara kepadanya dan dia memuji Tuhan. Berbahagialah orang yang menemukan kebijaksanaan dan pengertian. Katanya, hikmat baru Salomo segera diuji. Suatu hari, dua wanita diantar ke istana dan berdiri di hadapan raja. Mereka menangis dan bertengkar. Salah satunya menggendong bayi di pelukannya. Wanita lainnya menunjuk padanya. Wanita ini telah mengambil anak saya. Katanya, dia menggulingkan putranya sendiri di malam hari dan mencekiknya. Kemudian dia mengambil anak saya dan meletakkan yang mati di samping saya. Itu tidak benar, kata wanita kedua. Anak ini milikku dan yang mati adalah miliknya. Tidak, anak itu milikku, kata wanita pertama kepada raja. Raja Salomo memandang mereka dan mereka berhenti berdebat. Semua orang diam menunggu untuk mendengar apa yang akan dikatakan Raja Salomo. Tiba-tiba Raja Salomo berkata, "Bawakan aku pedang." Para wanita dan semua orang menatapnya dengan heran. Dengan cepat seorang tentara melompat ke depan. Pedangnya terangkat. Kemudian raja berkata, "Bagilah anak yang masih hidup menjadi dua dan berikan setengah untuk satu dan setengah untuk yang lain." Kemudian dia memperhatikan kedua ibu itu dengan cermat. Wanita pertama mengangkat bahu. Itu cukup adil, maka anak itu tidak akan menjadi milikku ataupun miliknya. Tapi wanita lain itu menjatuhkan diri ke kaki raja. Wahai Baginda Raja, jangan bunuh anak itu. Aku lebih suka kamu memberikan dia kepada wanita lain daripada membunuhnya. Kemudian Salomo tahu jawabannya. Dia berkata, "Berikan dia anak itu." Karena raja tahu bahwa dia adalah ibu yang sebenarnya. Raja Salomo dibicarakan di seluruh negeri karena dia baik dan adil. Lebih bijaksana daripada raja manapun sebelumnya dan semua rakyatnya bahagia. Salomo membangun sebuah kuil yang megah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dia juga membangun pengadilan dan istana di Yerusalem. Ketenarannya menyebar jauh dan luas. Di istana jauh Sheba di selatan Arab, para pedagang memberitahu ratu mereka tentang kekayaan dan kebijaksanaan Raja Salomo. Tetapi dia hampir tidak bisa mempercayai cerita mereka. Dia ingin melihat sendiri. Jadi dia melakukan perjalanan 1000 mil melintasi gurun yang keras, diikuti oleh unta yang membawa hadiah untuk raja, emas, rempah-rempah, dan permata. Akhirnya dia berdiri di istana Raja Salomo yang luar biasa. Ada banyak hal yang ingin dia lihat dan banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan pada raja yang bijaksana ini. Raja Salomo menunjukkan padanya kuil tempat orang-orang menyembah Tuhan dan membawanya untuk melihat istananya.
Saat Ratu Sheba duduk di meja Raja Salomo dan mendengarkannya, dia menyadari bahwa rakyatnya mencintai dan melayani karena dia adalah raja yang bijaksana dan baik. Dia berkata, "Berbahagialah orang sepertimu, berbahagialah hamba-hambamu yang mendengar kebijaksanaanmu." Tetapi Raja Salomo tahu bahwa kekayaan dan harta duniawinya tidak akan bertahan selamanya. Karena itu dia berkata, Kekayaan membuat diri mereka bersayap. Raja Salomo tahu bahwa bait suci yang megah membutuhkan waktu dan ribuan orang untuk membangunnya. Dan istananya dari batu berukir, pelataran berhias permata, tahta gading, semua kekayaan kerajaan besarnya akan lenyap suatu hari nanti. Kemuliaan Raja Salomo akan berlalu. Tapi hikmat yang Tuhan berikan padanya akan bertahan selama bertahun-tahun dan telah diperkuat dengan setiap ujian waktu. Dan hari ini kita dapat menemukan berkat dalam hikmat Tuhan seperti yang diucapkan oleh hambanya Salomo. Hikmat yang dicatat dalam kitab Amsal. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Warisan terbesar Salomo adalah kebijaksanaan yang diberikan Tuhan kepadanya. Alkitab memberitahu kita bahwa kita juga dapat menemukan hikmat sejati dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan mengikuti Dia. Adik-adik, keren banget kan Salomo? Wah, dia menjadi raja loh yang penuh hikmat. Dan juga dia terkaya dan terkenal. Itu semuanya adik-adik karena apa? Karena Tuhan mengasihinya dan Tuhan memberkatinya. Salomo adalah anaknya Daud. Dan sebelum ayahnya meninggal, bapaknya yaitu Daud berpesan loh sama Salomo. Seperti yang tertulis di kitab 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Dikatakan seperti ini. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya. Seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan. Dan dalam segala yang kau tuju. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka, nah ini janjinya Tuhan adik-adik, keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel. Adik-adik Rocky, Daud telah belajar melalui pengalamannya bahwa keberhasilan dan berkat Allah itu tergantung pada hidup kita. Tetap berada di jalan dan kebenaran Allah. Jadi Bapak Daud sangat berharap agar anaknya yaitu Salomo hidup taat dan setia kepada Allah. Dan itulah yang dilakukan oleh Salomo. Sehingga Tuhan mengasihinya dan Tuhan juga memberkatinya. Namun adik-adik, kalau kita baca pada pasal berikutnya, wah, memang pada akhirnya setelah Salomo menerima dan menikmati apa yang Tuhan berikan kepadanya, ternyata Salomo dan putra-putranya gagal adik-adik untuk mendengarkan pesan Daud dan berbalik dari Allah dan perjanjiannya. Ya, akibatnya
Adik-adik, akibatnya adalah hukuman Allah atas Salomo dan terjadi perpecahan di kerajaan Israel. Sayang banget ya adik-adik ya. Salomo mengawali hidupnya dengan setia dan taat kepada Tuhan. Namun, dia berubah tidak lagi dekat dengan Tuhan. Adik-adik, Salomo jarang berdoa. Jarang merenungkan firman Tuhan. Kalau adik-adik lihat ya, di kitab 1 Raja-Raja pasal 9 ayat 25 tertulis bahwa Salomo hanya 3 kali. 3 kali bukan dalam sehari loh adik-adik, tapi 3 kali dalam setahun. Itu artinya penyembahan Salomo kepada Tuhan terlalu jarang atau sedikit sekali. Coba adik-adik bandingkan dengan ayahnya yaitu Daud. Adik-adik bisa lihat di kitab Mazmur pasal 5 ayat 4. Di situ dikatakan, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Dan aku menunggu-nunggu. Itu doa dari Daud. Adik-adik, Daud menghadap Tuhan setiap pagi, setiap hari. Itu berarti setiap hari Daud berdoa kepada Tuhan. There's power, there's power, there's wonder working power. There's power, there's power, there's wonder working power. There is power, 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 wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, 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 wonder working power in the precious blood of the Lamb. Would you do service for Jesus, your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily His praises to sing? There's wonderful power in the blood. There is power, 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 wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, 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 wonder working power in the precious blood of the Lamb. There's power, there's power, there's wonder working power. There's power, there's power, there's wonder working power. Would you do service for Jesus, your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily His praises to sing? There's wonderful power in the blood. There is power, 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 wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, 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 wonder working power in the precious blood of the Lamb. Rocky Kingdom Kids, hari ini kita belajar bersama-sama dari kehidupan tokoh iman di Alkitab yaitu Salomo. Kisah Salomo yang diceritakan dalam Alkitab menjadi teladan bagi kita semuanya adik-adik. Buat kakak, buat papa mama dan adik-adik semuanya yang ada di rumah. Ya, untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Allah sudah memberikan karunia kebijaksanaan kepada Salomo. Kebijaksanaan itu seharusnya dapat ia pakai dengan sebaik mungkin untuk menjaga dirinya tetap dekat dengan Allah. Dan itu juga berlaku buat kita semuanya. Ingat ya adik-adik, setiap talenta dan karunia yang sudah Allah berikan kepada kita seharusnya itu membuat kita tetap setia dan taat kepada Tuhan. Adik-adik Rocky, selamat mempraktekkan firman Tuhan
tetaplah setia dan taat kepada Tuhan. Jangan lupa rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan dan berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang di rumah, waktunya ayat hafalan. Masih ingat ayat hafalan kita minggu lalu? Ada di 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ayat hafalan kita di minggu ini ada di Kolose 2 ayat 3. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Adik-adik yang di rumah, siap ikutin kakak ya. Kolose 2 ayat 3. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Hebat, dihafalkan ya. Salam sehat, Rocky Kingdom Kids. Uncle Roy mau ngasih tips kebiasaan anak hebat. Karena semua anak Rocky adalah anak hebat. Tips kebiasaan menyehatkan yang pertama, banyak minum air mineral dibanding minuman bersoda atau jus kemasan. Banyak anak-anak saat ini yang suka minum minuman bersoda atau jus kemasan. Begitu mereka kehausan karena rasanya manis pol. Padahal minuman bersoda dan jus kemasan itu banyak mengandung pemanis buatan. Gigi kalian akan mudah membusuk. Gigi yang membusuk pasti rasanya sakit sekali. Siapa ayo yang pernah sakit gigi? Gimana rasanya sakit gigi? Pasti saking sakitnya makanan yang enak pun tidak bisa kita makan lagi. Karena itulah jika terasa haus lebih baik minum air mineral. Karena air mineral adalah minuman terhebat yang dapat membuat tubuh kita tetap sehat. Kebiasaan menyehatkan yang kedua, selalu makan sayuran. Tahukah kalian, sayuran adalah teman makan yang dapat membuat tubuh kita senantiasa sehat. Ditambah lagi dengan makan sayuran dengan benar, kita otomatis akan jauh dari sakit penyakit. Itu berarti jauh dari suntikan yang sangat kita benci. Ingat ya, kalau kita makan labu atau bayam, maka buang air besar pasti lancar. Nah, kalau kita makan wortel dan timun, maka otak kita bisa menjadi lebih sehat. Lebih lama dikunyahnya, otak kita tambah pintar. Ingat, tips kebiasaan anak hebat karena semua anak Rocky adalah anak hebat. 6.5 hours later. Saatnya kreativitas. Adik-adik, untuk usia 6 tahun ke bawah kita akan membuat seperti ini. Dan untuk yang 7 sampai 12 tahun kita akan membuat seperti ini.
Mudah kan? Nah adik-adik, jika adik-adik mengalami kesulitan bisa minta tolong papa dan mama ya. Selamat mengerjakan. Kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Takkan ku lelah, sekolah setiap hari takkan ku lengah, belajar tiap kali sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Tiba ulangan, tak pakai contek-contek. Tiba ulangan, tak pakai tanya-tanya. Sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku, karena Dia penolongku, karena Dia Adik-adik, ibadah sudah selesai. Kakak mau mengajak adik-adik untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat menjadi berkat buat adik-adik yang telah mendengarkan. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur atas berkat-berkat-Mu yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua. Berkat kesehatan, berkat jasmani maupun rohani. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat teman-teman kami, adik-adik Rocky yang dimanapun mereka berada, Tuhan lindungi. Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri kekuatan. Kau juga berkati adik-adik dalam sekolah mereka, dimanapun mereka berada, Tuhan urapi lebih lagi Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, lindungi bangsa kami dari segala bahaya virus yang ada saat ini. Kiranya Tuhan memulihkan bangsa dan kota kami. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami Tuhan, khususnya GBI Rock yang ada di Surabaya Tuhan. Dimanapun satelit-satelit kami berada, Tuhan jaga, Tuhan lindungi Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin gereja kami dengan baik. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Kalau adik-adik dikasih kesempatan bisa meminta apa saja kepada Tuhan, kira-kira adik-adik mau minta apa ya? Kepintaran? Terkenal? Kaya raya? Paling keren? Semua itu memang bisa membuat kita menikmati hidup ini. Tapi kalau kita malas berdoa, malas baca dan merenungkan firman Tuhan, buat apa jadi orang kaya? Buat apa jadi orang terkenal? Nope. Buat apa jadi orang pintar? Nope. Semuanya percuma, sia-sia. Buat apa kita memiliki dunia ini tapi kita kehilangan Tuhan? Adik-adik, dunia ini tidak akan ada selamanya, tapi Tuhan itu kekal. Dan Ia berjanji bagi setiap orang yang setia dan taat kepadanya, maka Ia akan selalu menyertai dan memberkati. Kepintaran, kekayaan, ketenaran, semuanya itu bonus aja. Yang paling penting dan harus kalian ingat,
kita semua harus tetap setia dan taat kepada Tuhan. Rocky keren, sampai jumpa minggu depan di Kids Church Rocky Kingdom Kids. Tuhan Yesus memberkati.